Viola terbelalak. Apa? Kenapa? Tanyaku datar. Jadi, kita akan semobil dengan Zahra? Ya, angguku. Sekaligus memperkenalkan ke Rena mama barunya. Mataku melirik ke arah Rena yang terdiam mengamati suasana jalan. Kemudian, terdengar decakan kesal dari bibir Viola. Ya udah deh, aku turun di sini aja. Kalian berdua lanjutin aja jalan-jalannya. Rena mintanya sama kamu, jawabku. Rena, panggil Viola kepada putri kecilnya. Rena yang sedang melamun langsung menoleh. Kamu sama papa duluan, ya. Nanti mama nyusul, mama lagi ada urusan. Urusan apa, Ma? Tanya Rena kepo. Viola tampak bingung mencari alasan. Anu itu, bantuin Tante Sylvie bersih-bersih rumah, iya. Nanti malam di sana ada acara. Wajah Rena tampak cemberut. Viola beranjak untuk membersihkan ingus di wajah gadis kecil itu. Nanti pasti mama nyusul. Rena hanya bergeming. Sorot matanya memperlihatkan ketidakrelaan. Boleh ya sayang? Viola mencubit pipi Rena. Mas, berhenti sini aja, ucap Viola kepadaku. Aku menghela napas kasar. Menepikan mobil ke pinggir jalan raya. Naik apa? Tanyaku dingin. Taksi online, jawab Viola ketus. Aku terdiam, membiarkan wanita itu turun dari mobil. Viola mencium pipi Rena sebentar untuk berpamitan. Kemudian kami kembali melanjutkan perjalanan. Sesekali aku melirik wajah Rena yang digelayuti awan mendung. Hingga beberapa menit kemudian kami berdua sampai di kediaman rumah Zahra. Ini di mana, Pak? Tanya Rena penasaran. Aku termenung. Memikirkan jawaban yang pas untuk Rena. Takut bila bocah kecil ini masih belum paham apa itu artinya, mama baru. Nyariin teman buat kamu, sayang, jawabku kikuk. Menghentikan mobil di pelataran rumah. Kamu tunggu sini bentar, ya. Aku melepas sabuk pengaman, kemudian turun dari mobil. Tampak Paman Aji dan istrinya sedang sibuk bersiap-siap. Memasukkan barang-barang yang dibutuhkan ke dalam mobil. Ngomong-ngomong, aku tidak melihat mobilku yang dipinjam Rustam. Zahra baru saja keluar dari rumah mengenakan dress muslim abaya yang dibeli dari Turki. Wajahnya sudah dipoles cantik dengan lipstik menyala pada bibir. Sangat cantik sekali. Ngambil apa, Mas? Tanya Zahra melangkah menghampiri. Anakku, jawabku kikuk. Zahra manggut-manggut dengan mulut yang membentuk huruf O. Sari juga baru saja keluar menenteng tas brandednya. Wajahnya terlihat masam. Loh, itu Sari. Terus mobilnya siapa yang bawa? Tadi Kak Rustam nggak jadi ikut karena ada urusan mendadak. Urusan? Tanyaku heran. Iya, nggak tahu deh. Kak Sari jadi uring-uringan sekarang. Aku memijat pangkal hidung pening. Jangan-jangan, Rustam membatalkan liburan karena janjian dengan Viola. Kamu ke mobil duluan ya, kenalan sama Rena. Aku mau ngomong sama Sari bentar. Zahra mengangguk. Aku menghampiri Sari yang sedang memasukkan baju gantinya ke dalam mobil. Suamimu kemana? Tanyaku membuat Sari menoleh. Gak tahu deh, tiba-tiba ada urusan, gitu aja. Aku berpikir keras sambil mengetuk-ngetukkan sepatu ke tanah. Kita rencananya mau liburan kemana? Niatnya sih ke Bandung gitu, banyak destinasi wisata. Berhubung Mas Rustam gak jadi ikut, ya udah, nyari tempat sekitaran Jakarta aja. Aku termenung
yang terlintas di kepalaku. Oh iya, bagaimana kalau kita naik satu mobil aja? Saya yang nyetir. Aku mengeraskan suara, agar Paman Aji dan istrinya mendengar. Emangnya mobilmu cukup? Tanya Paman Aji. Jangan pakai mobil saya, nanti rusak kalau ditumpangi orang banyak. Aku memutar bola mata malas. Padahal mobil Pak Tua itu bermerek Alphard, lebih dari cukup untuk membawa penumpang satu keluarga. Oke, saya akan menyuruh orang untuk membawa mobil Alphard ke sini. Paman Aji dan istrinya mengangguk. Untuk tempat rekreasinya biar saya yang atur. Oke, yang penting gratis, sahut Tante Susi. Tampaknya wanita tua itu tidak terlalu tertarik ikut jalan-jalan. Aku kemudian menepi, untuk menelpon suruhanku membawakan mobil Alphard ke sini. Kemudian menghubungi Revan untuk mencari keberadaan Viola dan Rustam. Setelah itu aku kembali ke mobil, menghampiri Zahra dan juga Rena. Tubuhku langsung membeku seketika melihat kedekatan Zahra dan Rena. Mereka berdua langsung akrab, tertawa cekikikan, memainkan rubik di tangannya. Papa, Mbak Zahra lucu deh, masa nggak bisa mainin rubik? Rena terkekeh melihat ekspresi Zahra. Mbak, tanyaku. Terus katanya, Mbak Zahra ini mama baru Rena, istrinya Papa. Masa menghayal gitu, Pak? Aku menggaruk-garuk kepala yang tidak gatal, sambil nyengir kuda. Zahra menoleh ke arahku. Aku akhirnya ngaku sebagai babysitter kamu, jawabnya ketus. Aku mengerutkan dahi, kemudian tertawa terbahak-bahak. Puas. Aku menyeringai lebar, setelah mendapat informasi dari pesuruhku perihal keberadaan Rustam dan Viola. Benar dugaanku, jika mereka sekarang sedang jalan berdua. Kita tidak jadi ke Bandung, ke hutan mangrove aja di Muara Angke, ujarku kepada para penumpang. Aku sudah pernah ke sana, tolak Sari. Aku punya surprise untuk kalian. Kulirik ke arah Zahra yang terdiam dengan wajah heran. Di pangkuan wanita langsing itu ada Rena yang tampak semakin akrab dengan dirinya. Setelah 1 jam lebih akhirnya kami sampai di tempat tujuan. Suasana begitu ramai. Banyak keluarga yang menghabiskan waktu liburnya di tempat ini. Rencananya hari ini, kami akan mengunjungi 2 tempat destinasi wisata sekaligus. Setelah puas menikmati keindahan alam di sini, kami akan berpindah ke Taman Mini Indonesia Indah. Untuk menyenangkan hati Rena. Selain berekreasi, aku juga berniat menjalankan misi. Ingin tahu bagaimana respon Paman Aji dan Sari melihat suaminya selingkuh. Rena begitu senang ketika melihat rimbunan pohon mangrove yang menjalar di sekitar jembatan. Di sudut sana ada villa-villa yang sudah dihuni para turis yang bersantai. Papa, panggil Rena yang berada di gendongan Zahra. Bocah itu sama sekali tidak ingin jauh-jauh dari Zahra. Seakan sudah terbangun chemistry antara keduanya. Mbak Zahra aku bawa pulang ya, Pak. Soalnya lucu, ucap Rena sambil menyunggingkan seulas senyum. Kamu suka? Tanyaku sambil mencubit pipi cabinya. Rena manggut-manggut. Ya, nanti kita bungkus bawa pulang. Zahra langsung cemberut. Semangnya aku rujak, sampai dibungkus. Aku terkekeh. Kalian cocok jadi adik kakak. Enak aja, aku udah cocok jadi mamanya Rena, tahu? Zahra terkikik sambil mencium pipi Rena gemas. Tuh kan Pak, Mbak Zahra ngayal lagi jadi mama Rena. Rena ikut terkikik. Kamu mau nggak kalau Tante Zahra jadi mama kamu? Tanyaku mendekatkan wajah ke arah Rena. Terus mamaku gimana?
Rena cemberut. Aku merapatkan bibir, sambil meneguk ludah dengan susah payah. Kemudian mengusap-usap rambutnya. Kemudian pandanganku beralih ke arah Sari dan kedua orang tuanya yang sedang asyik bersuap foto. Meskipun merupakan wilayah konservasi mangrove, bukan berarti di taman wisata ini hanya sekedar wisata melihat mangrove. Taman wisata ini nyatanya memberikan pengalaman yang berbeda dari wisata alam biasa. Terutama di era serba media sosial ini, kebiasaan mencari spot foto yang lucu dan unik menjadi kebiasaan banyak orang. Karena itulah di TWA Mangrove, Angke juga mendesain kawasannya agar terlihat cantik ketika dibidik kamera. Apalagi dari kejauhan nampak gedung-gedung pencakar langit yang terlihat. Perpaduan antara keindahan alam dan perkotaan yang sangat unik. Kami bertiga menyusuri jembatan beralas kayu yang mengelilingi kawasan hutan mangrove. Air pesisir yang tenang, serta udara yang sejuk meningkatkan kebahagiaan para pengunjung. Ponselku berdering. Tampak satu notifikasi pesan masuk saat aku membuka layar ponsel. Seorang pesuruhku memberi informasi keberadaan Zahra dan Rustam di tempat ini. Aku menoleh ke arah Zahra dan Rena yang mengobrol asyik menikmati pemandangan. Jarak mereka sudah menjauh beberapa meter dari posisiku. Zahra, teriakku. Mereka berdua menoleh. Kalian di sini dulu ya, aku mau ke toilet, pamitku yang dijawab anggukan oleh mereka berdua. Aku bergegas mencari keberadaan Sari dan kedua orang tuanya. Mereka sedang asyik menertawakan beberapa pengunjung yang dikejar monyet. Kerimbunan pohon mangrove di beberapa sudut memang terdapat monyet-monyet yang dibiarkan berkeliaran. Sari, ayo ikut saya. Saya punya kejutan untukmu. Sari terlihat bingung. Kejutan apa? Paman Aji dan istrinya menatapku dengan sorot curiga. Mungkin mereka khawatir aku mengajak Sari selingkuh. Paman dan Tante boleh ikut. Kalian harus tahu hal ini. Aku memberi isyarat agar mereka bertiga mengikutiku. Mereka bertiga sedikit kesal karena merasa aku kerjai. Namun, kekesalan mereka pasti akan terbayar dengan pemandangan yang akan mereka lihat sebentar lagi. Lihatlah, tunjukku ke arah dua pengunjung yang sedang asyik berfoto di depan villa. Wajah Sari memerah, memunculkan kemarahan. Wanita itu langsung bergegas menghampiri pasangan itu, dan plak! Satu tamparan keras mendarat di pipi Rustam. Bab 22. Aku memberi isyarat agar mereka bertiga mengikutiku. Mereka bertiga sedikit kesal karena merasa aku kerjai. Namun, kekesalan mereka pasti akan terbayar dengan pemandangan yang akan mereka lihat sebentar lagi. Lihatlah, tunjukku ke arah dua pengunjung yang sedang asyik berfoto di depan villa. Wajah Sari memerah, memunculkan kemarahan. Wanita itu langsung bergegas menghampiri pasangan itu, dan plak! Satu tamparan keras mendarat di pipi Rustam. Paman Aji dan Tante Susi sempat melirik ke arahku tak percaya. Sementara aku hanya terdiam, menyerut pertengkaran itu dengan sendu. Banyak pengunjung yang menatap mereka. Rustam dan Viola hanya menunduk, dipermalukan di depan umum. Sari menangis terseduh-seduh sambil meluapkan amarahnya. Ya, aku juga bisa merasakan bagaimana perasaanmu, Sari. Rustam tidak bisa dibiarkan, desis Paman Aji di sebelahku. Berani-beraninya dia menyakiti putriku. Lanjutnya kemudian melangkah menghampiri mereka. Sorot mataku hanya mengawasi dari belakang. Aku tidak ingin menampakkan diri di depan Viola, karena tidak mau mereka tahu akulah dalang dibalik kekacauan ini semua.
Mulutku menganga lebar melihat Paman Aji melompat sambil memukul wajah Rustam. Beberapa pengunjung langsung berbondong-bondong memisahkan mereka. Kulirik Tante Susi yang bergegas menghampiri kekacauan dengan wajah panik. Kemudian beralih ke arah Sari yang melabrak Viola dan menjambak rambutnya. Aku menghela napas kasar. Mengambil ponsel untuk menelpon pesuruhku yang ada di sini. Halo, sapaku saat telepon terangkat. Tolong lindungi Viola dari kekerasan. Kalau perlu bawa dia ke tempat yang aman. Tut. Aku memundurkan langkah. Tak sanggup melihat kekacauan. Dalam hati berharap Viola sadar jika apa yang dia lakukan itu salah. Aku melangkah kembali ke tempat Zahra dan Rena berada. Mereka berdua yang berdiri di atas jembatan kayu terlihat bingung melihat kegaduhan di seberang sana. Untung saja, Zahra dan Rena tidak berniat mendekat. Itu ada apa, Pak? Tanya Zahra penasaran. Urusan orang dewasa. Aku berjongkok, memegang kedua bahu Rena. Gadis kecil itu terlihat resah, karena melihat ketegangan orang dewasa. Suka tempatnya? Tanyaku dengan suara serak. Rena manggut-manggut. Tapi itu kenapa, Pak? Tanyanya. Gak Pak. Ada orang main film, cuma akting aja. Aku mengangkat tubuh mungil itu ke dalam gendongan. Habis ini kita pindah ke taman mini. Kamu udah lama gak kesana, kan? Ucapku. Mbak Zahra ikut. Rena menunjuk Zahra. Aku melirik ke arah Zahra yang terdiam. Tentu, sayang. Tapi, Rena menggigit bibir. Mama kok gak nyusul-nyusul sih, Pak? Aku tertunduk lesu melihat mata bening yang berkaca-kaca itu. Mungkin Mama lagi sibuk. Senja di sore hari mengakhiri kebahagiaan kita bertiga. Senyum kebahagiaan yang menghiasi wajah kami di sepanjang hari ini mulai tergantikan oleh rasa letih. Aku mengantarkan Rena pulang ke rumah. Perlahan, kembali muncul rasa yang ditahan-tahan dan coba dilupakan dalam ingatan. Momen di mana Rustam dan Viola dipermalukan. Papa nanti langsung pergi, gak tidur di rumah lagi, tanya gadis kecil itu sambil menggelembungkan pipi. Aku menoleh ke arahnya dengan sorot sendu. Lalu, merapatkan bibir. Mbak Zahra tinggal sama aku aja ya. Soalnya Rena juga sering ditinggal sama Mama. Rena kadang cuma di rumah sama Bibi. Rena tampak murung. Wajah cerianya memudar tergantikan oleh kesedihan, sejak kata pulang mulai terucap. Iya, nanti Papa coba ngomong sama Mama ya, supaya Mama Zahra nemenin kamu. Aku menepuk mulut, karena keceplosan. Mama Zahra? Rena mengerutkan dahi. Sementara Zahra tampak meringis. Iya, Zahra ini istri Papa. Mama kedua kamu. Aku terpaksa jujur. Meskipun berat. Terus Mama Viola gimana? Air mata Rena mulai menitik. Aku dan Zahra saling tatap dengan wajah kikuk. Kemudian menghela napas kasar. Papa jahat? Papa udah jahatin Mama, teriak Rena kesal. Papa gak sayang sama Mama Viola, Papa udah punya Mama baru lagi. Gadis kecil itu terisak, sambil menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan. Aku tak tahu harus mengatakan apa kepada Rena. Bocah berambut poni itu memukul-mukul tangan Zahra yang memangku tubuhnya. Rena gak mau dekat-dekat sama Mbak Zahra lagi. Ternyata Mbak Zahra orang jahat. Merebut Papa dari Rena. Rena, Mbak Zahra gak bermaksud begitu. Zahra mendekap tubuh Rena yang meronta-ronta. Lepasin.
Rena mau turun, teriak Rena sambil menangis meraung-raung. Kepalaku bertambah pusing. Bahkan mobil yang kukendarai hampir saja menyerempet pengendara motor. Sesampainya di rumah, aku tak menemukan Viola di rumah. Kuputuskan untuk menelponnya, tapi tak kunjung mendapat jawaban. Mama kemana, Pak? Rena menggoyang-goyangkan kakiku sambil mendongak. Aku menghela napas kasar, lalu berjongkok dan memeluknya. Tak mampu memberi penjelasan. Zahra yang berdiri di sebelah kami hanya terdiam dengan wajah sendu. Kamu ikut papa sama mama Zahra ya? Rena melirik ke arah Zahra dengan tatapan sinis. Kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya. Mbak Zahra jahat. Papa jangan ikut Mbak Zahra. Rena memukul-mukul pundakku. Sayang, gak boleh gitu. Aku mendekap tubuh mungil Rena yang meronta-ronta. Papa cuma bercanda, Mbak Zahra itu cuma mau jadi babysitter kamu. Mama kamu tetap Mama Viola, Mbak Zahra cuma pengen temenan sama kamu. Aku mengusap air mata di pipi Rena, sambil melirik ke arah Zahra dengan wajah memelas, meminta pengertian wanita. Zahra menghela napas kasar, lalu mengangguk. Semenjak tragedi di hutan mangrove kemarin, Viola dan Rustam belum menampakkan hidungnya. Entah, kabur kemana mereka untuk menutupi rasa malu. Hati ini terasa sakit melihat Rena menangis menahan rindu kepada sang mama. Rena, udah jangan nangis lagi, ya. Zahra sampai kehabisan cara untuk menenangkan Rena. Sementara aku hanya bisa memijat-mijat kepala pening. Apa yang harus kulakukan? Mencari Viola, atau membiarkan mereka bahagia dengan cinta butanya? Dreret. Dret. Ponsel yang ada di saku celanaku berdering. Kakek menyuruhku datang ke rumahnya. Ya, kakek yang aku selamatkan saat tragedi kebakaran beberapa bulan yang lalu. Kakek yang begitu aku sayangi. Plak. Satu tamparan keras mendarat di pipiku saat aku berjongkok di depan pria tua yang duduk di kursi roda itu. Aku tidak pernah mengajari cucuku untuk poligami. Kakek melirik ke arah Zahra yang menggendong Rena di ambang pintu. Maafin Erwin, Kek. Aku hendak mencium tangannya, tapi langsung ditepis oleh kakek. Kemana sekarang istrimu? Bagaimana dia bisa pergi dengan pria lain? Ini pasti karena ulahmu yang poligami. Aku menunduk sambil mengepalkan tangan. Tidak ada wanita yang mau dimadu Erwin. Seharusnya kamu mengerti itu. Tidak ada laki-laki yang ikhlas melihat istrinya selingkuh. Kek, balasku cepat. Kakek langsung terdiam. Selama ini aku sudah sabar menghadapi sikap Viola. Tapi, dia malah semakin menjadi-jadi dengan mantan pacarnya. Rahangku mengeras dengan mata yang berkilat-kilat. Baru kali ini aku bertindak berani di depan kakek yang sangat aku hormati. Viola ternyata tidak pernah bahagia bersamaku, Kek. Aku harus bagaimana? 7 tahun kami menjalani rumah tangga, tapi sikap Viola tidak pernah berubah. Viola merasa menderita dengan perjodohan kita. Aku harus bagaimana, Kek? Emosiku sudah tak terkendali. Apakah kamu masih mencintai Viola? Tanya kakek dengan nada yang berubah getir. Aku melirik ke belakang. Zahra dan Rena sudah pergi. Itu tandanya aku bisa menjawab dengan leluasa tanpa memikirkan perasaannya. Ya, kakek. Rena adalah bukti cintaku pada Viola. Perjuangkan dia, bawa dia kembali ke pelukanmu. Bersambung.